Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia di dunia ini pastilah ingin dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tahukah kalian anak-anakku, ketika seseorang dicintai oleh Allah, apa yang akan Allah lakukan padanya di dunia? Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan sampaikan siapa orang yang Allah cintai. Allah akan sebutkan nama orang tersebut. Kemudian Allah akan sampaikan amalan-amalan apa saja yang orang tersebut sudah lakukan sehingga Allah bisa jatuh cinta padanya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencintai hambanya tersebut sebagaimana Allah mencintainya. Kemudian, tahukah kalian anak-anakku, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dicintai oleh Allah. Kelak, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling terakhir nyawanya dicabut oleh Allah. Setelah itu, malaikat Jibril turun ke langit-langit dunia. Di langit tersebut terdapat ratusan ribu malaikat yang tinggal di sana. Bahkan kita pun tidak tahu berapa jumlah tepatnya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada para malaikat apa yang Allah sampaikan padanya. Dan malaikat Jibril meminta kepada seluruh malaikat untuk melakukan hal yang sama. Sehingga seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh para malaikat? Para malaikat kemudian turun ke dunia untuk menguatkan orang-orang yang beriman supaya mampu melewati setiap ujian tanpa rasa takut ataupun khawatir. Bayangkan kekuatan malaikat yang luar biasa dan mensupport manusia untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Dan manusia-manusia itu adalah manusia-manusia pilihan yang Allah tunjuk dan Allah kehendaki. Lalu anak-anakku sekalian, tanda apakah yang kita bisa rasakan? Bukankah kita ingin seperti manusia pilihan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin," yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan berikan pemahaman perihal agama. Indikator kebaikan yang Allah kirimkan kepada seseorang adalah melalui ilmu, bukanlah melalui harta. Jadi, jangan pernah kita menganggap bahwa orang yang dimudahkan hartanya adalah orang yang Allah kehendaki dalam kebaikan. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah bisa jadikan orang tersebut miskin dan Allah bisa jadikan pula orang tersebut kaya. Jika kebaikan di sisi Allah berupa harta, Allah pasti akan jadikan seluruh orang kafir miskin. Tetapi kenapa kenyataannya sebaliknya? Karena memang kebaikan di sisi Allah bukanlah dilihat dari harta. Anak-anakku sekalian, marilah senantiasa kita bersemangat mempelajari ilmu agama dan berdoa supaya Allah fahamkan ilmu tersebut pada diri kita. Karena faham bukan hanya tahu, tetapi faham
akan menggerakkan hati dan iman kita untuk melakukan suatu tindakan sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang telah kita pelajari. Demikianlah kultum yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.